Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang nggak masuk? Ada. Ya nggak apa-apa, karena ini juga kan sebetulnya harusnya itu tidak ada KBM ya hari ini, karena kita kan sedang ada kegiatan lain di sekolah itu sedang peringatan Harlah. Tapi nggak apa-apa, Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik semua yang mau ikut berpartisipasi dan ikut di KBM Bapak. Ya. Kemudian nanti untuk pelajaran Bapak biasakan nanti apa ya? Berseragam dengan rapi. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin kelengkapan seragamnya belum terlalu ini ya, atau yang mungkin pakai sendal. Ya Bapak masih maklum ya, karena memang ada alasan yang mungkin bisa diterima gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting komunikasi dulu. Ya Pak, hari ini saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, harus pakai sendal dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting komunikasi dulu. Meskipun itu ya sebetulnya kalau mau sekolah ya harus rapi gitu ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, biasakan kita itu sebelum melakukan KBM itu berdoa dulu ya. Coba untuk KM bisa dipimpin doa dulu. Sebelum kita belajar ada KBM, kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak coba absen dulu. Abdullah Salam, Akbar, Anita Dia, Bilantri, Venus. Oke. Itu sebagian besar hadir dan sebagian besar ada yang di luar, ada yang ini ya, lomba, ada yang gak masuk juga. Oke, gak apa-apa. Hari ini Bapak akan mencoba untuk memaparkan materi tentang pengecilan ukuran, lebih ke buahnya ya. Di KD 3.4 dan 4.4-nya itu menerapkan proses pengecilan ukuran buah. Ini nanti di materinya. Kemudian 4.4-nya melakukan pengecilan ukuran buah nanti di prakteknya. Di 3.4 kita itu menerapkan proses pengecilan ukuran buah lebih ke materinya. Jadi nanti kita membahas dari mulai karakteristik bahan yang akan diolah. Ya, sebenarnya kan nggak harus buah. Ya, bahan pangan itu kan macam-macam, biasanya buah-buahan, ya, buah, kemudian biji dan lain sebagainya. Ya. Kemudian alatnya, ya, alat-alat pengecilan ukuran itu apa saja, kemudian prosesnya bagaimana, ya, kemudian karakteristik alat yang digunakan untuk bahannya itu seperti apa, kemudian nanti juga ada bagan alir. Ya. Kemudian yang ke 4.4-nya kita melakukan pengecilan ukuran buah lebih ke prakteknya. Nanti kita pilih alat mana yang akan kita pakai. Ya. Kemudian setelah apa ya? Ketika kalian mendengar istilah pengecilan ukuran buah, ya, atau pengecilan ukuran, apa sih manfaat? Kira-kira apa? Pengecilan ukuran sehingga mudah diolah. Ya. Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh lagi? Ayo. Bisa jadi. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Meningkatkan daya larut. Meningkatkan daya larut ya, biasanya ke penghalusan ya. Tapi secara umum kita melakukan proses pengecilan ukuran buah itu adalah untuk apa ya? Tadi ya, untuk mempermudah proses pengolahan. Misalkan begini, ketika kita membuat keripik, tahu keripik? Itu kan ada yang namanya proses pengecilan. Diapakan proses pengecilannya? Dibuat menjadi setipis mungkin ya. Kita nggak mungkin misalkan bikin keripik kentang, kemudian kentangnya nggak disisir dulu, kan nggak mungkin. Nah,
kentang aja terus digoreng begitu kan nggak akan mungkin ya. Bapak sekali lagi ingin memberikan masukan kepada kalian ya. Dalam hal ini tentang belajar ya. Bapak berpesan kepada kalian supaya yang namanya belajar itu jangan setengah-setengah. Ya, kenapa jangan setengah-setengah, Pak? Biasanya setengah-setengah ini akan bingung. Ya, bingung antara belajar atau tidak. Benar nggak? Makanya belajar itu harus seperti apa? Menurut kalian yang namanya belajar itu harus seperti apa? Harus ya, harus maksimal. Ya, jangan setengah-setengah. Kenapa? Biasanya karena kalau misalnya setengah-setengah ini bingung nanti mau belajar atau mau enggak. Gitu ya. Sedangkan kalian ini kan adik-adik semua ini kan statusnya sampai sekarang itu adalah sebagai pelajar. Jadi kewajiban utamanya adalah belajar. Ya. Kok gitu, Pak? Ya, karena nanti ternyata meskipun sebagian dari kalian banyak yang tidak tahu ya manfaat kalian belajar utamanya di HP ini kaitannya dengan kehidupan nyata itu seperti apa gitu. Tapi ternyata memang ketika kita kait-kaitan banyak yang berkaitan dengan kehidupan nyata ya. Makanya Bapak seperti tadi menjelaskan merangsang kalian untuk berpikir apa sih pengecilan ukuran buah itu fungsinya gitu kan. Ya salah satunya kalau misalnya kita bikin keripik nggak mungkin kan langsung digoreng kentangnya segotong itu nggak mungkin. Ya nanti ini akan berguna ketika kalian sewaktu-waktu pengen bikin keripik atau pengen bikin selai itu nggak mungkin kan kalian bikin selai kemudian nanasnya cuma dibecak aja gitu kan nggak mungkin. Ya bener nggak? Ya. Kalau bikin selai berarti proses pengecilannya melalui apa? Blender atau dihaluskan atau dicopot? Dicopot ya atau diparut juga bisa kan? Ya, itu seperti itu. Sudahkah bisa nyala? Ya belum bisa nyala. Kita tunggu sebentar dulu. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Nanti sekilas tadi udah Bapak paparkan, tapi nanti ini secara intinya baca nggak? Enggak. Oke, coba Bapak bacakan ya. Melalui stimulus yang diberikan oleh guru, stimulus itu maksudnya Bapak nanti memaparkan, melemparkan pertanyaan gitu ya. Kalian nanti bisa menganalisis karakteristik bahan dan produk pengecilan buah. Ya, tujuannya itu satu. Kedua itu melalui diskusi kelompok peserta didik dalam hal ini adalah kalian nanti mampu membuat bagan alir proses pengecilan ukuran buah. Nanti ada di LKPD. Ya. Bagan alirnya seperti apa? Ya, dari mulai pemilihan bahan, rotasi ya. Misalkan kita kan buah nanas ya. Buah nanas yang mau dikecilkan itu misalkan untuk pembuatan selai ya. Nanas yang seperti apa? Apakah nanas yang masih hijau ya? Atau yang setengah matang? Apakah yang sudah matang? Apakah yang gosok? Ya, kira-kira yang apa? Salah. Ya, iya, yang masih apa bahasa ininya? Gembading itu apa bahasa ini? Bahasa apa? Ya gembading. Bahasa Indonesia ini apa? Mengkal. Oh iya mengkal. Karena selai kan butuh apa? Acidity kan? Keasamannya harus ini kan bukan hanya manisnya saja. Bukan lupa. Ya. Kemudian melalui diskusi kelompok bisa jadi mampu membuat formulasi ini enggak ya, kita enggak. Melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu memproduksi olahan pengecilan buah ya. Nanti hasil akhir produknya itu hanya sampai ke pengecilan saja ya, sampai dengan nanti kalian mengkomunikasikan itu seperti tadi ya. Jadi ketika kalian sudah praktek, kemudian kalian komunikasikan prosesnya seperti apa, hasilnya seperti bagaimana, tekstur, bentuk dan lain sebagainya. Kemudian kesulitannya apa? Ya, paham? Ya. Nah, ini ada istilah konversi. Ya, karena konversi itu adalah induk dari pengecilan ukuran. Ya, jadi sebelum ada pengecilan ukuran, sebelumnya kita itu harusnya belajar konversi dulu dan mungkin sudah ya. Apa itu konversi? Bapak pengen ulas dulu konversi apa? Teknik konversi bahan merupakan beberapa
Salah satunya adalah pengecilan nanas, apalagi adalah nanas. Pilih masing-masing dan nanti langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sok mulai dari sekarang. Silakan Pak. Gimana? Yang penting kita kelompok. Bebas mau berapa orang ya. Kalau buat kelompok kita paling jumlahnya nanti 5 sampai. Nih ya, kalau cilangan juga ada gua berarti jawabannya bikin ya. Ya. Nomor siji loro berarti terus sampai 5 kan ya. Ya. Oke, Udah. Ya. udah. Oke, perhatikan dulu ya. Ya. Nanti kalian kan sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Dan nanti diantaranya dalam kelompok ini mengerjakan beberapa tugas yang nanti ada di LKPD. Perencanaan proyek itu untuk praktek. Ya, paham? Nah, silakan kalian baca dulu materinya ya yang sudah Bapak bagikan tadi di grup WA, yaitu adalah modul elektronik ya, yang biasanya kalian buka-buka buku fisik kertas, ya sekarang buka-bukanya dari HP, yang mempermudah kalian biar materi itu bisa dibawa-bawa oleh kalian kemana saja. Dan tadi kan kita rencananya mau praktek. Terbagi menjadi 4 kelompok. Kira-kira bahan alat dan bahannya apa saja? Alat apa? Alat bahannya berarti kita pakai Timbangan digital. ruler, ada Timbangan digital. timbangan digital untuk Timbangan anak. ya, jadi nanti sebaiknya ya sebetulnya sih tidak akan ada penyusutan yang berat. Dengan pasti kan ada sisa-sisa yang nempel di blendernya. Kita ukur penyusutannya ada berapa. Kecuali yang pakai pisau mungkin tidak akan terlalu banyak penyusutan ya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, jelaskan efek dari proses pengecilan ukuran pada makanan. Siapa yang mau jawab? Boleh? Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa yang duluan? Ini dulu. Ukuran dalam makanan. Dalam beberapa produk pangan, pengecilan ukuran dan emulsifikasi memungkinkan meningkatkan tingkat kerusakan dengan terjadinya pelepasan enzim secara alami dari jaringan yang rusak atau akibat aktivitas mikrobiologi dan oksidasi yang terjadi pada setiap luas permukaan yang terkena proses pengecilan. Sudah? Sudah? Ya, oke, sepakat ya. Nanti sudah ada 3 orang yang menjawab, ketiga-tiganya nanti akan Bapak berikan nilai plus dan masing-masing 100 poin dan 100 poin untuk pertemuan hari ini. Ya. Makanya nanti ketika ada pertanyaan yang lain, kalau misal bisa jawab boleh langsung jawab ya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan nih. Coba Akbar, kesimpulannya bagaimana Akbar untuk pertemuan hari ini? Kesimpulan atau pelajaran yang dapat dari hari ini.
pengertian pengecilan ukuran, mengetahui efek pengecilan ukuran, mengetahui produk hasil pengecilan ukuran pangan. Oke. Boleh tepuk tangan. Ya, itu adalah materi yang kita bahas hari ini. Ya, alhamdulillah sudah sampai kesimpulan, berarti sudah masuk ke akhir. Ya, tinggal penutupan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak tutup? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan kalian dibikin doa dulu. Semoga untuk pertemuan hari ini bermanfaat. Amin. Doa dalam hati mulai. Selesai.